Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rangga Jomara, di mana video kali ini saya akan bahas tentang routing, yang dimana poin-poinnya itu yang pertama konsep pengenalan routing, yang kedua routing table dan routing flex, static routing, studi kasus, konsep dynamic routing, pengenalan OSPF. Untuk pengenalan routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket dari source ke destination, dari jaringan A ke jaringan B misalnya. Routing bekerja pada layer 3 pada network model. Untuk mengimplementasikan teknik routing diperlukan peralatan, yaitu router. Klasifikasi routing. Static routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Terus dynamic routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Kita singgungkan sebelumnya, network device itu adalah switch router. Nah, kalau switch itu menghubungkan banyak komputer, banyak perangkat pada satu network. Sedangkan router merupakan perangkat jaringan digunakan untuk menghubungkan banyak komputer ataupun banyak perangkat antar network yang berbeda. Routing table terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Semua rute untuk network yang di-race connected ke router. Konfigurasi tambahan yaitu static router, berisi informasi mengenai router ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas metrik dari masing-masing rute. Selanjutnya routing flag, yang dimana di sini ada misalnya ada D, A, C, terus D, A, AS, terus yang dimana artinya itu D dynamic, A active, C connected, E static, O OSPF, R RIP, B BGP, M MME, B black hole, P prohibit, U unreachable, X disable. Selanjutnya static router. Dalam dunia jaringan Anda akan menemukan istilah routing static, di mana routing statis adalah konfigurasi jaringan yang diproses menggunakan table, kemudian dikonfigurasi secara manual oleh seorang administrator jaringan. Di mana konsepnya itu static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static router perlu menambahkan parameter routing, DST, address, dan gateway secara manual ke dalam routing table. Karakteristik dari static routing: mudah dikonfigurasi pada jaringan di skala kecil, membutuhkan root yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, manual dikonfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Selanjutnya studi kasus. Kita buka. Nah, di sini sudah saya menyediakan ESP, 2 router dan 2 VCP. Sebelumnya kita sambungkan dulu VCP ke router, terus router 1 sambungkan ke ESP. Selanjutnya VCP 2 sambungkan ke router 2 dan router 2 sambungkan ke router 1. Selanjutnya nyalakan routernya dan buka.
Selanjutnya kalian ketik admin, terus paspornya kita kosongkan dulu karena ini awal. Terus tambahkan paspor baru, bebas mau pakai paspor atau tidak. Di sini saya pakai paspor. Selanjutnya ketik, sebelumnya kita ganti dulu namanya jadi router 1. Oke, sudah. Selanjutnya kita ketik IP, terus address dan print, klik OK. Nah, 192.168 di 168 148/4 kita tuliskan di sini, klik kanan, edit 192.168 162 di 148 terus play. Selanjutnya kita buka yang router 2. Seperti biasa admin dan oke, enter, paspor baru. Kita ketik dulu IP, address, print, dan di sini tidak ada. Selanjutnya kita tambahkan tool, dulu ganti dulu namanya. Router 2. Selanjutnya klik tool, Roman, terus set enable, Oke, selanjutnya klik IV, terus name, board, print. Udah, selanjutnya kita buka inboxnya. Disconnect. Kita tunggu dulu. Oke, berhasil. Selanjutnya kita buka tool, terus Roman, kita enablekan, terus apply, enable, terus oke. Selanjutnya kita buka inbox baru sini. Ini adalah router 2. Klik terus connect.
Nah, di sini sudah kebuka. Ini adalah router yang kedua. Selanjutnya kita ke IP, terus ke address dan tambahkan ke 192.168 titik 1 terus enter 2 apply terus oke. Kita tambahkan gateway-nya 10 titik 3. Selanjutnya di terus ke IP, terus ke address, terus tambahkan 192.168.2.1 terus by oke, lalu kita tambahkan lagi 10.10. Selanjutnya ke sini kita buka TCP-nya. Yaitu ini titik IP 292 tekan 2 sekarang 1 titik 2 terus 24 selanjutnya kita link 192.168.1.
buat terus 92 habisnya titik 168 titik 1 enter. Selanjutnya ke ini cutting terus 92 168 titik 1 titik 1 terus enter. Sudah itu segitu untuk studi kasusnya. Kita lanjut. Konsep dinamik routing. Routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendiskusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Yang dimana dinamik routing dibagi dua, yaitu IGP, yang dimana IGP itu Internet Gateway Protocol dan IGP adalah Exterior Gateway Protocol. Yang dimana IGP itu ciri-cirinya itu distance vector, yaitu LIP, dan IGRP. Yang kedua, link started routing protocol. Yang ketiga, hybrid routing protocol atau IGRP. Dan jenis IGP ada satu cuman BGP, yaitu border gateway protocol. Selanjutnya pengenalan OSPF. OSPF Open Shortening Client Face adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Least Started Protocol atau LSR. Support IV versi 4 yaitu versi 2 dan IV versi 6 yaitu versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Yang kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Selanjutnya, OSPF area. Tujuan memecahkan topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil, area, untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisien perutean. Yang pertama adalah backbone area 0 atau area ID 0.0.0.0 bertanggung jawab mendiskusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub area harus terhubung dengan backbone lokal. Yang kedua, standar atau default area merupakan sub area dari area 0. Area ini menerima LSC, intra area dan inter area, dan ABR yang terhubung dengan area 0, backbone area. Yang ketiga, stub area. Area yang paling ujung area ini tidak menerima adversi internal router. Yang keempat, no stubby area. Stubby area ini yang tidak menerima eksternal router digantikan dengan default router yang bisa mendapatkan eksternal router dari router yang masih dalam satu area. Sekian video pembahasan bab routing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.